Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Ade Putri, Ajeng Winda, Isna Olivia, Nabila Karima, Nanda Sifani, dan Nawal Sofiatul. Pada video kali ini kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan reproduksi antara lain 1. Melestarikan jenis atau spesies. 2. Tidak mengalami kepunahan. 3. Melestarikan keturunan. Pertama, kita akan membahas tentang alat reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dibagi dua, yaitu organ reproduksi dari luar dan reproduksi dari dalam. Berikut gambar alat reproduksi laki-laki tampak samping. Terdiri atas beberapa bagian, yaitu uretra, penis, vas deferens, kelenjar prostat, kandung kemih, vesikula seminalis, saluran ejakulasi, epididymis, testis, dan skrotum. Ada pula fungsi tiap-tiap organnya. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 3. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 4. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 5. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. 7. Kelenjar prostat fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Vesikula seminalis fungsinya memproduksi sekaligus menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi cairan mani pria. 9. Kandung kemih untuk menyimpan urin hasil dari penyaringan ginjal. 10. Saluran ejakulasi fungsinya menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar. Berikut gambar alat reproduksi laki-laki tampak depan. Nah, kali ini kita akan membahas alat reproduksi pada perempuan. 1. Ovarium untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Yang kedua, tuba falopi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang ketiga, infundibulum untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang keempat, uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya janin. Yang kelima, endometrium tempat implementasi zigot. Yang keenam, vagina sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Yang terakhir yaitu serviks untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual.
Lanjut kita membahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari-hari berikutnya. Namun, siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya, menstruasi dapat terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Selama beberapa tahun pertama menstruasi dimulai, seorang wanita mungkin mengalami siklus menstruasi yang cukup panjang. Namun, siklus menstruasi cenderung memendek dan menjadi lebih teratur seiring bertambahnya usia. Berikut ini perkembangan embrio dan proses fertilisasi. Ovum yang sudah dibuahi akan membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan sel selama kurang lebih 1 minggu. Pembelahan sel tersebut morula, blastula, dan gastrula. Lalu 2 minggu, zigot ini sudah mulai membentuk embrio. Dan pada 3 minggu yang sesungguhnya, embrio pada umur 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Lalu embrio 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, dan embrio 8 minggu sudah mulai membentuk janin yang mirip bayi. Mulai tapak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Pada usia 9 minggu disebut juga dengan fetus. Lalu fetus pada usia 12 minggu berukuran kurang lebih 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Kepalanya masih lebih besar daripada ukuran badannya. Selanjutnya, panjang janin akan terus berkembang hingga mencapai 40 cm, serta juga organ dalam sudah mulai lengkap. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta.